Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Masih di pokok bahasan mengenai hukum Mendel atau pola-pola hereditas di pertemuan kedua, teman-teman ya. Baik, di pertemuan kedua ini teman-teman mengenai soal-soal pola-pola hereditas yang sering keluar di UTBK ataupun SBMPTN, kita sudah menyediakan juga beberapa soal untuk kita perbincangkan teman-teman gitu ya. Mohon untuk terus dipelajari ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, baik. Di soal yang pertama pada pertemuan kedua ini kita akan lihat soalnya teman-teman bisa disimak. Disebutkan bahwa kita akan lihat seorang anak, katanya anaknya anak wanita, teman-teman di sini disebutkan yang buta warna. Oke, anak wanita terus dalam keadaan buta warna. Dapat muncul dari pasangan apa katanya? Oh, gampang banget ini ya. Oke, di pertemuan pertama sebetulnya sudah kita bahas tuntas ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, baik. Untuk menjawab ketika disebutkan bahwa seorang anak wanita buta warna dihasilkan dari siapa? Ingat ya, perempuan buta warna itu kan XCB, XCB. 1 XCB dari ayah, 1 XCB dari ibu. Gitu kan ya, harus seperti itu. Sudah dibahas. Baik, kita akan ungkap. Nah, berbicaranya buta warna, teman-teman, dia kan merupakan kelainan genetik. Gitu kan ya. Ya, disebabkan oleh apa? Dia disebabkan oleh gen yang resesif gitu ya, yang boleh kita sebutkan lambangkan gitu ya, CB atau B kecil gitu ya, CB kecil atau B kecil. Kalau CB dari color blind teman-teman gitu ya, jadi buta warna. Dan dia sifatnya terpaut teman-teman, terpaut kromosom X. Jadi dia melekat ada di kromosom X sifat gen resesif ini. Artinya bisa kemungkinan seorang laki-laki bisa buta warna, seorang perempuan bisa buta warna juga. Kenapa? Sebab laki-laki dan perempuan memiliki kromosom X, gitu ya. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, teman-teman, bahwa kendali gen, gen siapa? Gen yang resesif ini, teman-teman. Kalau misalkan pada anak laki-laki, dia bisa kemungkinan kalau laki-laki itu dia tidak kena kromosom X yang resesif, maka cara penulisan laki-laki yang normal itu adalah XY. Maka kalau tidak ada lambang B kecil, kalau tidak ada lambang CB kecil pada kromosom X, berarti pria ini dalam keadaan normal. Gitu ya. Atau sebaliknya, jika ada lambang teman-teman di X-nya menggunakan pangkat B kecil atau CB kecil, maka ini adalah lambang untuk pria atau laki-laki yang buta warna. Gitu ya. Nah, sedangkan pada perempuan ada 3 genotip. Perempuan yang normal adalah XX, gitu kan ya. Ini wanita normal dalam keadaan homozigot. Dia normal banget berarti. Ada juga anak perempuan yang XXB atau XXCB gitu kan ya. Nah, kalau lambangnya seperti ini berarti salah satu X-nya yang kena, maka wanita ini dia dalam keadaan karier. Dan perlu diingat, wanita karier ini teman-teman masih dalam keadaan normal. Namun pembawa sifat jelek, yaitu buta warna dalam hal ini. Nah, dianya mah normal, tetapi di dalam tubuhnya mengandung gen buta warna ini yang siap diturunkan pada generasi selanjutnya. Gitu ya, dianya normal. Sedangkan genotip yang ketiga, anak perempuan itu bisa XB kecil, XB kecil, atau XCB kecil, XCB kecil. Maka wanita itu sudah dipastikan dia dalam keadaan buta warna. Jadi perempuan ada 3 macam, laki-laki ada 2 macam genotip. Gitu ya. Dan karier itu hanya ada pada anak perempuan, bukan laki-laki. Gitu ya. Oke, baik, pinter. Nah, konsep yang ketiga yang mesti teman-teman kuasai bahwa sifat gen buta warna ini, teman-teman, kalau misalkan pada pria,
dia pasti X-nya gitu ya. X-nya yang buta warna ini pada pria pasti dia akan diturunkan kepada anak perempuannya, teman-teman. Jadi X pada yang buta warnanya di laki-laki itu kan XBY gitu kan ya, yang ini ya. Nah, X yang ininya itu pasti diturunkan pada anak perempuan, teman-teman, hilang gitu ya. Sedangkan kalau pada ibunya, pada wanita, maka dia akan diturunkan X yang kenanya itu adalah salah satunya pada anak laki-laki gitu. Jadi ngilang ya, ini konsepnya. Oleh karena itu, kalau ada yang diminta, misalkan seorang anak buta warna, wanita buta warna, maka dapat muncul dari orang tua yang bagaimana, Pak? Tadi sudah disebutkan, wanita itu adalah kalau buta warna XB kecil kan ya? Berarti ini adalah masing-masingnya gabungan terimaan dari orang tuanya. 1X dari ayah, XB ini berarti 1XB ini dari ibu gitu. Itu dia akan menghasilkan wanita buta warna, anak yang buta warna. Yuk kita akan lihat. Nah, ini dia kemungkinannya. Untuk mendapatkan seorang perempuan yang buta warna, ini kan ya, seorang perempuan buta warna, seorang perempuan yang buta warna bisa kita buatkan dua percobaan, teman-teman. Gitu ya. Kita akan lihat, jika misalkan mau mendapatkan seorang anak buta warna itu kemungkinan pertama teman-teman bisa mengawinkan antara ibu yang buta warna dengan ayah yang buta warna. Nah, mana Pak dapat gitu? Dapat. Kita lihat XB kecil. Ini kan 2 pangkat 0 gitu ya. Nah, ingat rumusnya di pertemuan pertama 2 pangkat N. N itu adalah sifat yang beda. Nah, di sini sama, berarti nggak ada N-nya, 0 gitu ya. Berarti 2 pangkat 0 berapa? 1, turunkan 1 gametnya, XB-nya. XB, Y, ini beda, berarti 2 pangkat 1, turunkan untuk XB dan turunkan untuk Y. Teman-teman, selanjutnya buat tabel gitu ya. XB, Y ini kita simpan di tabel atas. Kalau yang XB yang ini, yang ibu kita simpan di sini. Kawinkan XB ini dengan XB ini, maka jadilah XB, anak perempuan buta warna. XB ini kita kawinkan dengan Y, maka jadi XBY, gitu ya. Maka dia jadi pria buta warna. Nah, ini didapatkan perempuan buta warna, berarti bisa dari ayah buta warna yang dikawinkan dengan ibu buta warna. Atau kemungkinan yang kedua apa, Pak? Dari ibu yang karier, gitu ya. Mana karier? Nah, tadi disebutkan di sini karier itu teman-teman boleh menuliskan seperti ini, X, XB kecil. Kalau mau yang X depannya menggunakan pangkat boleh, tapi pangkat yang digunakan mesti besar hurufnya. Contoh seperti yang ini, XB besar, XB kecil, berarti ini karier. 1X-nya normal, ada pangkat B, tapi B-nya kapital, berarti normal itu ya, menunjukkan normal. Kalau kecil, maka dia kena. Atau X-nya dia buta warna, gitu ya. Nah, ibu karier berarti dia bisa nulisnya seperti ini. 1 yang kena, 1 yang enggak. Dan nikah pada ayah yang buta warna. Gitu ya, dinikahkannya. Maka yang ini kan 2 pangkat 1 berbeda X-nya ya. Maka X besar, XB besar turunkan. Dan XB kecil turunkan. Yang ini sama, XB kecil Y turunkan juga ya. 2 pangkat 1 kan ya. Ini XB turunkan 1, Y juga turunkan. Oke, kawin silangkan buat tabel biar memudahkan. Yang laki-laki simpan di lurus, misalkan ini horizontal, yang perempuan kita simpan di vertikal ya. Kawinkan XB besar dengan XB kecil, maka jadi wanita karier normal. XB besar dengan yang Y, maka jadi XB Y pria normal. XB kecil dengan XB kecil, maka jadi perempuan yang buta warna. XB kecil dengan Y, maka jadi laki-laki buta warna. Gitu ya. Jadi jawabannya kemungkinan anak yang buta warna itu didapatkan dari ayah buta warna. Ayahnya mesti buta warna gitu ya, soalnya anaknya buta warna. Ini kan tuh ayah buta warna ya. Ibu normal pembawa, betul, berarti dia ke kemungkinan yang kedua ini. Yang kedua, ayah buta warna, ibu juga buta warna, boleh, ini juga kemungkinan yang pertama gitu ya. Itu jawabannya teman-teman, gampang ya. Oke, pintar. Ini soal untuk nomor 6, lanjutan di pertemuan pertama. Oke, pintar. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7, teman-teman. Kita akan lihat di soal nomor 7 seperti apa. Oke,
Di soal nomor 7 disebutkan katanya seorang ibu, ibunya katanya resus positif, mengandung janin, janinnya itu dia resusnya dia negatif katanya. Gitu ya. Akan terjadi reaksi penolakan pada kehamilannya. Betul atau salah? Ibunya resus positif, anaknya negatif. Oke, kita bahas nanti ya. Sebab darah ibu yang resus positif ini bercampur katanya dengan darah janin yang resus negatif melalui tali pusar, bercampur katanya. Betul salah? Oke, kita bahas. Nah, berbicaranya sistem penolakan, teman-teman, berkenaan dengan konsep resus, teman-teman, itu hanya terjadi kapan? Jika seorang ibu, teman-teman, terhadap janinnya, ingat-ingat gitu ya, jadi penolakan ibu terhadap janinnya terjadi kapan? Apabila ibunya yang resus negatif, bukan ibunya yang resus positif. Hanya itu terjadinya, teman-teman. Kapan terjadi? Saya ingatkan bahwa jika si ibu resusnya negatif. Bayinya bagaimana, Pak? Bayinya positif, baru di sini terjadi reaksi penolakan, gitu ya. Kenapa? Sebab faktor positif, teman-teman, pada bayi ini akan dia akan dianggap benda asing di dalam tubuh seorang ibu, gitu. Jadi bahaya. Itu yang akan terjadi penolakan, gitu ya. Oke, pintar. Nah, konsep yang kedua, namun misalkan ini bila terjadi ibunya resus positif dan bayinya resus negatif, maka ini dia tidak akan terjadi reaksi apapun atau yang kita sebut sebagai reaksi penolakan, tidak akan terjadi. Gitu ya. Oke, baik. Konsep yang ketiga, teman-teman, nah tali pusar perlu teman-teman ketahui bahwa tali pusar ini kan dia berperan menghubungkan gitu ya antara janin atau bayi dengan plasenta gitu kan ya di dalam rahim si ibu ini. Nah, di mana akan terjadi pertukaran gitu ya, pertukaran zat-zat yang memang dibutuhkan oleh bayi atau yang sudah hasil metabolisme bayi mesti dikeluarkan gitu ya ke darah ibu. Nah, di situ ada pertukaran secara difusi gitu ya antara tali pusar dengan plasenta. Nah, sehingga intinya bahwa darah ibu itu tidak akan pernah bercampur, teman-teman, dengan darah janin. Nggak mungkin, gitu ya, bercampur nggak bisa. Gitu, konsepnya seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepatnya adalah salah. Jawabannya, gitu ya. Itu kan salah-salah ya. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah. Gitu ya, sudah dibahas di sini. Baik, itu adalah soal nomor ke-7. Soal nomor 8, teman-teman. Oke, kita akan lihat katanya hemofilia katanya disebutkan oleh gen terpaut X. Betul? Seorang laki-laki hemofilia ada laki-laki hemofilia. Dia nikah dengan seorang wanita di mana wanitanya itu dia non hemofilia, homozigot, berarti normal banget gitu ya. XX atau boleh disebutkan sama teman-teman XH besar. Ingat, H besarnya itu adalah kapital, berarti orang itu normal. Wanita itu dia normal. Gitu ya, ini hemofilia. Berapa persen kemungkinan terjadinya hemofilia kalau anak pertama mereka laki-laki? Oke, kita akan bahas gitu ya. Diminta berapa persen kemungkinan terjadinya. Baik. Teman-teman, tadi disebutkan di soal bahwa berbicaranya hemofilia kan sudah jelas bahwa dia itu suatu kelainan di mana gennya itu dia terpaut kromosom X gitu ya. Artinya bisa di laki-laki, bisa di perempuan. Di mana gen terpaut X ini adalah resesif, jadi penyebab penyakit gitu ya. Oke, baik. Nah, yang kedua, anak laki-laki teman-teman dia hemofilia. Jadi kalau ada anak laki-laki dia hemofilia, nah, dia itu mewarisi gennya, gen hemofilianya itu teman-teman dari ibunya. Jadi menyilang sama seperti halnya kelainan di buta warna waktu di pokok bahasan di pertemuan pertama, teman-teman ya. Jadi ngilang. Nah, gen anak hemofilia laki-laki itu dia merupakan pewarisan atau mewarisi dari gennya ibunya. Sedangkan kebalikan, kalau perempuan yang mewarisi hemofilia itu dia perempuan itu dia mendapatkan X-nya itu dari kedua orang tuanya.
satu dari ayahnya dan satu dari ibunya. Sebab perempuan itu kan XX. Satu X dari ayah dan satu X dari ibu. Gitu ya, gabungan gitu. Sedangkan kalau laki-laki itu nerimanya dari ibu. Gitu ya, itu konsep yang kedua. Nah, kita akan lihat nih, kemungkinan bahwa katanya berapa persen kemungkinan terjadinya hemofilia pada anak pertama laki-laki ya. Oke, teman-teman. Perlu diketahui sama teman-teman bahwa kalau ada lambang XH kecil, hanya kecil gitu ya, maka dia gen penyebab hemofilia. Kalau ada XH besar, maka dia tidak menyebabkan hemofilia. Berarti X tersebut dalam keadaan normal. Ingat-ingat ya. Oke, kalau menggunakan huruf kecil berarti dia hemofilia. Gen penyebab hemofilianya. Nah, kita akan lihat katanya seorang laki-laki hemofilia, berarti kita tulis laki-laki hemofilia, cara nulisnya seperti ini, XH kecil Y, menikah dengan seorang ibu yang homozigot, teman-teman, normal, non hemofilia, berarti lambangnya begini, XH besar, normal, homozigot, gitu ya. Nah, ini kan 2 pangkat 0, boleh teman-teman satu gamet juga disimpan di sini, satu boleh, gitu ya. Mau dua-duanya misalkan tidak menggunakan rumus 2 pangkat N juga nggak apa-apa. Turunkan XH besar, masing-masing gametnya dilepas. Boleh. Ini juga sama, XH kecil turunkan dan Y-nya juga diturunkan. Boleh ya. Maka anak gamet yang laki-lakinya kita simpan di sebelah vertikal. Untuk yang perempuannya, gamet perempuannya kita simpan di sebelah horizontal. P itu parental teman-teman ya, induknya. G itu dia gamet dari induk ini. F itu adalah filial, keturunan. F1 berarti keturunan pertama. Kawinkan XH kecil dengan XH besar. XH besar harus di depan. Maka dia menghasilkan seperti ini. XH besar, XH kecil. Ini adalah perempuan normal, karier. Gitu ya, normal. Tapi pembawa sifat. XH kecil dengan XH besar juga sama. Dia menghasilkan perempuan yang normal. Gitu ya, sama ini perkaliannya. Sedangkan yang Y kalau dikawinkan dengan XH, maka yang besar ini maka jadi laki-laki normal. Yang ini pun sama, laki-laki normal. Gitu ya. Jadi menghasilkan anak perempuan yang karier, normal heterozigot, menghasilkan anak laki-laki yang normal juga. Gitu ya. Nah, berapa persen katanya kemungkinan terjadi hemofilia kalau anak pertamanya mereka laki-laki? Oke, cara perhitungannya begini teman-teman. Nah, perkawinan tersebut tidak akan menurunkan laki-laki yang hemofilia, gitu ya, mau keturunan berapapun, mau ke 1, ke 2, ke 3, gitu ya. Kenapa? Sebab di sini semuanya menghasilkan anak laki-laki yang normal. Jadi kalau diminta laki-laki hemofilia nggak akan pernah mendapatkan anak laki-laki yang hemofilia, gitu ya. Normal semuanya. Artinya berapa persen? Tidak ada. Berapa persen? 0%. Gitu ya. Sebab dihasilkan anak laki-laki normal. Gitu ya. Oke. Soal nomor ke-8. Baik. Soal nomor selanjutnya yaitu soal nomor ke-9. Maaf. Ini sudah ya. Soal nomor ke-9. Ini dia. Soal nomor 9 kita bacakan teman-teman, katanya jika seorang pria, oke ada laki-laki nih, mempunyai gen terpaut seks dalam kromosomnya katanya, maka sifat itu akan diwariskan kepada siapa? Oke, laki-laki memiliki gen terpaut seks, berarti misalkan laki-laki itu buta warna, laki-laki itu hemofilia, maka X-nya itu akan ke siapa? Pasti X-nya itu kan tadi di soal pertama ya, itu akan nerpa anak ke perempuan, gitu ya, akan diberikan ke anak perempuan, X-nya pada laki-laki ini. Oke, baik, kita akan jawab. Jika seorang pria, teman-teman, dia mempunyai gen terpaut kromosom X, teman-teman, maka sifat tersebut otomatis akan diwariskan kepada keturunannya yang berjenis kelamin perempuan. X-nya itu, ingat-ingat, gitu ya. Oke, itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, teman-teman, anak akan mewarisi satu gen, teman-teman, atau kromosom masing-masing, satu dari ayah, satu dari ibu. Dikarenakan perempuan itu XX, gitu kan ya, maka X yang pertama dari ayah dan X yang kedua pasti dari ibu. Gitu ya. Oke, sip. Konsep yang ketiga. Ketika pria memiliki gen yang terpaut kromosom seks berupa kromosom X, teman-teman,
tadi sudah disebutkan, dan dia pasti otomatis akan diturunkan pada perempuan, sedangkan kromosom Y-nya yang satunya lagi yang ada pada laki-laki itu akan diturunkan pada anaknya, tentu pada anak yang berkelamin laki-laki, gitu ya. Jadi ayah itu kan ada X dan Y. X-nya akan turun pada anak perempuan dan Y-nya akan diturunkan pada anak laki-laki. Kan nggak ada perempuan XY. XY itu kan untuk laki-laki. Gitu ya, kalau ada Y-nya pasti laki-laki. Gitu ya. Oke, nah kita akan lihat perhitungannya. Ini apa namanya buktinya. Nah, artinya dapat diketahui ketika seorang pria dia mempunyai gen terpaut X, teman-teman, maka sifat tersebut kan akan masuk ke perempuan kan ya, akan timbul di anak perempuan. Nah, seperti ini. Oke, misalkan ibunya normal. Maka kalau ibunya normal, XX gitu kan ya, XX itu 2 pangkat 0, maka gametnya turunkan 1. Nah, laki-laki XB, misalkan ini dia buta warna. XB kecil, Y, maka dia 2 pangkat 1, maka gametnya ada 2. Ini gitu ya, XB kecil dan Y. Maka kalau disilangkan X ini yang ada pada ayah, dia kawin dengan X pada ibu, maka akan jadi sifat perempuan. Gitu kan ya. Y yang ini dengan silang dengan X dari ibu, maka akan jadi anak laki-laki. Begitu teman-teman, ini buktinya ya. Maka X dari ayah itu selalu turunnya pada anak perempuan. Gitu ya. Gampang kan ya? Gampang sekali. Jadi maka sifat itu akan diwariskan kepada siapa? 100% pada anak perempuan. Gitu. Kalau X-nya pada laki-laki. Gampang ya? Itu dia soal nomor 9, teman-teman. Kita akan masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor ke-10. Di soal nomor 10, teman-teman, katanya pada ayam, sekarang kita ke hewan ya. Bentuk pial itu yang ada di sini, teman-teman, jawer gitu ya, jawernya yang ada di ayam gitu ya. Disebabkan oleh interaksi gen sebagai berikut. R kecil, P besar, strip, ini titik itu strip, teman-teman. Jadi maksudnya titik di sini itu atau strip gitu ya, berarti di sini bisa besar, bisa kecil. Tidak ngaruh. Kenapa? Sebab sudah diwakili oleh P besar di depannya. Jadi kalau ada P besar berarti dia pialnya biji atau pi atau PA gitu ya. Terus kalau ada R-nya, ini R-nya kan titik ya atau strip itu teh bisa. R titik PP, P kecil. Ini titik di sini berarti bisa besar, bisa kecil, tidak ngaruh. Kenapa? Sebab di depannya sudah R besar. Kalau ada R besarnya sedangkan P-nya kecil, teman-teman, kebalikan dari gen yang ini, maka dia berpial ros. Gitu ya, ada R-nya ros. Ada P besarnya dia biji atau PH gitu ya, ada R-nya ros. Sedangkan kalau R dengan P-nya ada dua-duanya, ini titik di sini apa maksudnya? Bisa besar hurufnya, bisa kecil hurufnya, tidak ngaruh. Sebab sudah sama daerah depannya ya. Oke, ada R besar, P besar, maka dia akan keluar walnut. Gitu ya, di pialnya itu keluar walnut. Sedangkan kalau kecil semuanya, R kecil dan P kecil semuanya, maka dia berpial single atau tunggal gitu ya, bilah nama lainnya. Nah, sekarang soalnya diadakan penyilangan antara ayam berpial biji katanya gitu ya, biji ini berarti di sini ya. Di sini kan bisa besar bisa kecil, nanti kita lihat. Dengan ayam yang berpial ros, berarti R-nya yang harus besar. Nah, anak ayam keturunan F1 ada yang berpial tunggal. Berarti katanya di F1-nya ada yang kecil-kecil semuanya. Otomatis kalau ada yang kecil-kecil pasti kan titik di sini pasti kecil ini. Gitu ya. Biar berjumpa dengan lambang yang R kecil, P kecil. Itu logika sih ya. Gak apa-apa lah. Teman-teman yang belum terbiasa nanti kita akan jelaskan. Dari hasil penyilangan ini diketahui bahwa genotip kedua orang tuanya atau parentalnya apa? Nah, secara logika tanpa dihitung sudah ketahuan ya. Nggak apa-apa lah. Kita akan hitung secara manual. Baik, teman-teman di soal disebutkan bahwa ada pial biji katanya disilangkan dengan pial ros. Pak, kenapa Bapak langsung simpan R kecil, P besar, P kecil untuk yang biji? Dan kenapa yang ros juga Bapak simpan R besar, R kecil? Tidak R besar, P besar, P besar. Tadi sudah disebutkan bahwa di soal
dihasilkan anak yang berpial tunggal. Tunggal itu yang mana? Kecil semuanya ini. Nah, untuk menghasilkan pial kecil semuanya ini, tentu teman-teman harus memasukkan titik pada biji ini, harus yang kecil, supaya menemukan sifat yang P kecil. Juga R-nya di sini jangan R besar, supaya bertemu mendapatkan R kecil. Jadi harus yang heterozigot. Gitu ya. Itu logika berpikirnya. Tapi nggak apa-apa, kita akan buktikan. Gitu ya. Yang ditanyakan tadi kan ada pial yang ini ya. Ini yang jadi alasan kenapa induk biji dengan ros itu begini. Nah, kita akan buktikan. Baik. Seperti yang teman-teman ketahui, kita lihat pada pilihan A dengan yang pilihan E, teman-teman. Yang A, yang ini ya, dengan yang E, kita perhatikan dulu bahwa dia, lihat, induknya itu kan bukan biji dan ros. Gitu ya. Ini kan walnut dengan biji, berarti salah, jangan dipilih. Kan yang diminta dikawinkan kan biji dengan ros, berarti A dengan E salah. Termasuk yang E kan ya, di sini teman-teman ada yang ini. Ini itu adalah yang single, yang pial tunggal. Berarti A dengan E nggak usah dihiraukan, itu sudah salah. Sebab di soal diminta bukan itu yang dikawinkan. Gitu ya. Sedangkan pada B dengan D, teman-teman, kita lihat yang B ini dengan yang D ini, teman-teman, gitu ya. Itu dia tidak akan pernah menurunkan pial yang pialnya itu dia tunggal atau single. Kenapa? Sebab didapatkan induk yang di sininya homozigot, gitu ya. Induk yang salah satu induknya homozigot, maka sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu dengan R kecil, P kecil. Itu kalau identifikasinya, gitu ya. Itu alasannya. Nah, kalau mau pembuktiannya kita akan lihat, berarti tinggal tersisa yang C ya. Udah yang C jawabannya. Yuk kita akan buktikan. Jika R kecil dengan R kecil, P besar dengan P kecil, yang ini yang C gitu ya, pial biji dan rosnya adalah besar kecil, R besar R kecil, P kecil, pial ros, maka gametnya ini kan ini dia 2 pangkat 1. Ini kan R-nya sama ya, ini 2 pangkat 0, RR, P besar P kecil 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1, 2 pangkat 1. Berarti 2 gamet diturunkan. Caranya, R kecil kawinkan ke P besar, 1 gamet. R kecil dikawinkan ke P kecil, 1 gamet lagi. Ada 2 gamet. Gitu ya, cara menentukan gamet. Ini pun sama, P kecil ini 2 pangkat 0, berarti cuma 1 P. Gitu ya. Berarti R besar kawinkan ke P kecil, jadi R besar P kecil. R kecil dengan P kecil, jadi R kecil P kecil. Ini gametnya ya. Lalu teman-teman filialnya, lalu cek. Buatkan sebuah tabel. Nah, ini dia untuk gamet pertama kita simpan di tempat horizontal dan gamet yang kedua kita simpan di vertikal. Lalu kawin silangkan. Yang ini dengan yang ini jadi rari papi, yang rapi dengan ripi gitu ya. Ini dia jadi rari pipi. Yang ini jadi riri papi. Nah, yang ini jadi riri pipi. Oke, gitu ya. Jadi dihasilkan teman-teman, ini adalah walnut, teman-teman, ini untuk sifat walnut yang ini, terus yang ini untuk sifat biji atau PA, yang ini untuk sifat ros dikarenakan ada R-nya ya. Kalau PA, P-nya ini biji, sedangkan kalau kecil semuanya ini untuk single atau tunggal atau bilah. Gitu, didapatkan ini ya, yang bilah. Sesuai dari soal F1-nya itu ditemukan yang tunggal, ini yang tunggal. Gitu ya, atau yang single. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Gampang sekali. Emang gampang banget, Pak. Jelas, gampang banget. Gitu ya. Nah, ini adalah pertemuan kedua mengenai pola-pola hereditas atau hukum Mendel, teman-teman. Masih ada video lanjutan tentang membahas tentang pola-pola hereditas atau hukum Mendel yang sering keluar di UTBK ataupun SBMPTN, gitu ya. Tunggu saja videonya. Ini adalah pertemuan kedua. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.